Hi guys, how are you today? Welcome back to Kika's channel. Today we are talking about adjective and its use. Hari ini kita akan membahas tentang adjective dan penggunaannya. Do you know what adjective is? Teman-teman tahu apa itu adjective? Oke, untuk pembahasannya simak video berikut ya. Tapi sebelumnya, don't forget to like, share, and subscribe this channel or video, okay? Okay, let's see the definition of the adjective first. Kita lihat arti atau definisi dari adjective itu terlebih dahulu ya. Adjective artinya kata sifat. Maksudnya adalah kata yang menerangkan atau menjelaskan kata benda atau noun di dalam kalimat. Jadi, kata sifat ini adalah kata yang menjelaskan atau menerangkan tentang noun atau objek yang sedang dibicarakan. Kata tersebut dapat berupa sifat atau keadaan suatu objek seperti kualitas, kuantitas, ukuran, bentuk, warna, dan sebagainya. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham ya apa itu adjektif atau kata sifat. Adapun contoh dari kata-kata yang tergolong ke dalam adjektif atau kata sifat antara lain smart, artinya pintar, nice, baik atau bagus, big, besar, tall, tinggi, round, bulat, dark, gelap, little, artinya sedikit. Nah, dari contoh-contoh tersebut, teman-teman bisa melihat ada yang menerangkan atau menjelaskan tentang kualitas dari suatu objek atau noun, kata benda. Ada juga yang menerangkan tentang kuantitas, ukuran, warna, dan sebagainya. Nah, selain dari kata-kata tadi, ada kata-kata lain yang tergolong ke dalam adjektif, yang mana bisa kita lihat atau tentukan dari akhirannya atau endingnya ya. Adapun ending atau akhiran yang termasuk ke dalam adjektif atau kata sifat antara lain, you can see on this slide. Yang pertama yang berakhiran dengan os, contohnya jealous, nervous, curious, dan sebagainya. Kedua, ada yang berakhiran dengan full, contohnya beautiful, wonderful, careful, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang berakhiran dengan less, contohnya careless, endless, dan sebagainya. Kemudian yang berakhiran dengan able, contohnya capable, sensible, dan sebagainya. Kemudian yang berakhiran dengan and, contohnya important, independent, dan sebagainya. Selanjutnya yang berakhiran dengan ik, contohnya fantastic, panic, terrific, ya, dan sebagainya. Ada juga yang berakhiran dengan if, contohnya supportive, sensitive, dan sebagainya. Ada juga yang berakhiran dengan ish, contohnya childish, selfish, ya, dan sebagainya. Dan juga yang berakhiran dengan y atau y, contohnya sleepy, hungry, angry, dan sebagainya. Jadi akhiran-akhiran tersebut adalah akhiran-akhiran yang menandakan bahwa kata-kata tersebut adalah atau tergolong ke dalam adjektif. Jadi dari penjelasan tadi, teman-teman bisa mengetahui ya, apakah kata-kata yang teman temukan itu termasuk adjektif atau tidak. Nah, bagaimana dengan membuat frasa yang terdiri dari kata sifat? Frasa seperti yang teman-teman ketahui adalah dua kata atau lebih yang tidak mengandung unsur tindakan di dalamnya. Contohnya, perempuan cantik, tempat gelap, atau burung pemarah, ya. Di dalam frasa bahasa Inggris, kata sifat itu mendahului noun atau kata benda yang sedang dibicarakan. Berbeda dengan bahasa Indonesia atau frasa bahasa Indonesia, di mana kata sifatnya itu mengikuti noun-nya, ya, mengikuti objek yang sedang dibicarakan. You can see the example on the slide. Teman-teman bisa lihat contohnya di slide. Ada kata beautiful girl, di mana kata beautiful itu adalah adjektif yang mendahului noun atau girl-nya. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia artinya itu perempuan cantik, ya, noun-nya didahulukan baru kemudian diikuti oleh adjektifnya. Adapun contoh selanjutnya itu adalah dark place, di mana dark adalah kata sifatnya dan mendahului noun atau place, ya, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tempat gelap.
ya, tempat itu nounnya mendahului adjektifnya, kebalikan dari frasa bahasa Inggris. Contoh selanjutnya itu ada angry bird. Angry itu adalah kata sifat yang mendahului noun, nounnya itu bird. Yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya itu burung pemarah, ya. Burung nounnya, kemudian baru diikuti oleh adjektifnya. Jadi teman-teman sudah paham ya cara membentuk atau membuat frasa di dalam bahasa Inggris? Ya, jadi di dalam bahasa Inggris itu penggunaan adjektifnya didahulukan sebelum nounnya, ya. Adjektifnya berada di depan noun yang dibicarakan. Oke. Nah, bagaimana jika frasanya menggunakan dua kata sifat atau lebih? Kalau tadi kita hanya menggunakan satu kata sifat. Nah, bagaimana jika kata sifatnya itu ada dua atau lebih? Kita contohkan saja di dalam bahasa Indonesia itu ada frasa tas hitam yang cantik. Tas hitam yang cantik. Ya, jadi di sana ada dua kata sifatnya, yaitu hitam dan cantik, yang menjelaskan tentang noun atau kata bendanya, yaitu tas. So how about this phrase? Bagaimana dengan frasa ini? Apakah kita mengatakan nice black bag atau black nice bag? Karena di sana ada dua adjektif, yaitu hitam dan cantik, yaitu black dan nice. Seperti yang kita ketahui, posisi adjektif ada di depan nounnya. Nah, untuk frasa yang terdiri dari dua kata sifat atau lebih itu ada susunannya, ya. Ada namanya adjective order, susunan adjektif. You can see it on the slide. Teman-teman bisa lihat di slide ini. Adapun di adjective order, susunan adjektif yang harus kita perhatikan di dalam membuat frasa yang terdiri dari dua kata sifat atau lebih. Yang pertama itu adalah opinion yang berhubungan, atau kata sifat yang berhubungan dengan opinion. Contohnya beautiful, nice, amazing, ya, yang menggambarkan tentang opini kita terhadap benda tersebut. Setelah opini baru kita sebutkan size-nya, ya, yang berhubungan dengan ukuran. Jadi kata sifat yang berhubungan dengan ukurannya. Contohnya big, tall, short, dan sebagainya. Setelah size kita bisa menggunakan physical quality atau yang berhubungan dengan kualitas secara fisiknya, ya. Kata sifat yang menggambarkan tentang kualitas fisiknya. Contohnya thick, thin, soft, ya. Kemudian setelah bentuk fisiknya baru kita bisa menggunakan kata sifat yang berhubungan dengan age atau umurnya. Contohnya old, tua, young, muda. Selanjutnya kita menggunakan kata sifat yang menggambarkan atau menjelaskan tentang shape atau bentuknya, yaitu contohnya round, square, dan sebagainya. Setelah shape, kita bisa menggunakan kata sifat yang menjelaskan tentang color atau warna. Contohnya white, black, yellow, blue, dan sebagainya. Setelah color, kita bisa menggunakan kata sifat yang menjelaskan tentang origin atau asal-usulnya. Contohnya Indonesian, Japanese, American, dan sebagainya. Setelah origin, kita bisa menggunakan kata sifat yang berhubungan dengan material atau bahan dari objek yang dibicarakan. Contohnya wooden atau kayu, paper, kertas, ya, dan sebagainya. Setelah material, kita bisa menggunakan atau kita bisa melanjutkannya dengan noun yang dimaksud, ya. Dalam hal ini contohnya bisa bag, chair, dan sebagainya. Nah, how about the phrase before? Bagaimana dengan frasa yang tadi? Ada kata tas hitam yang cantik, tas hitam yang cantik. Nah, di sana ada dua kata sifatnya, yaitu hitam dan cantik. Mana yang harus didahulukan? Nah, berdasarkan di adjective order tadi, dari kata hitam dan cantik yang harus kita dahulukan adalah kata cantik, yaitu yang berhubungan dengan opinion. Jadi cantik itu adalah nice atau bisa juga beautiful, ya. Setelah itu baru kita menggunakan warnanya atau color, susunan warnanya, yaitu black. Dan selanjutnya baru kita gunakan atau kita jelaskan noun yang dimaksud, yaitu bag. Jadi tas hitam yang cantik bahasa Inggrisnya adalah nice black bag. Oke. Ada satu lagi contohnya itu Indonesian wooden chair. Indonesian wooden chair itu bisa kita lihat yang didahulukan adalah Indonesian, yaitu originnya, kemudian diikuti oleh kata sifat yang berhubungan dengan materialnya, yaitu wooden, baru kemudian dilanjutkan dengan noun yang dimaksud atau dibicarakan, yaitu chair.
Dalam bahasa Indonesia itu diartikan kursi kayu yang berasal dari Indonesia. Oke, do you get it? Semoga paham ya. Oke, jadi dari pembahasan tadi, I hope you get the point of this lesson. Ya, saya harap teman-teman dapat inti dari pembelajaran hari ini. Jadi, adjective atau kata sifat adalah kata yang menjelaskan atau menerangkan tentang noun atau objek yang sedang dibicarakan. Ya, contohnya bisa tas besar. Besar di sana adalah kata sifatnya yang menjelaskan tentang tas atau nounnya. Ya, dan di dalam bahasa Inggris, posisi adjektif itu berada di depan noun, berbeda dengan bahasa Indonesia atau frasa bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggris, adjektif didahulukan baru kemudian nounnya, ya. Nah, bagaimana jika kata sifatnya ada 2 atau lebih? Maka kita harus memperhatikan di adjective order, susunan adjektifnya. Adapun susunannya yang pertama itu adalah opinion, pendapat kita tentang tas tersebut. Kemudian size, ukuran, physical quality, bentuk fisiknya, age, umur, shape, bentuk, color, warna, origin, asal-usul, material, bahan pembuatnya, dan noun baru objek yang kita maksud atau kita bicarakan. Oke. And for the last slide, untuk slide yang terakhir, I give you an exercise, you can try it at home. Saya berikan sebuah latihan yang bisa teman-teman coba di rumah. I also give you the English words. Saya juga sudah memberikan kata-kata bahasa Inggrisnya, so you don't need to look up your dictionary. Jadi teman-teman tidak perlu membuka lagi kamusnya. Teman-teman tinggal mengubahnya ke dalam bahasa Inggris, ya. Perhatikan dan ingat baik-baik, di dalam bahasa Inggris, di dalam frasa bahasa Inggris kita menggunakan adjektifnya terlebih dahulu. Or if you are still confused about this, jika teman-teman masih bingung, you can turn back the slide. Teman-teman bisa membalikan lagi halaman slide-nya. Okay, that's all for today. I hope you enjoy the learning and understand the lesson as well. Again, don't forget to subscribe this channel, like and share the video. Thank you for watching. Happy learning. Bye.